Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di acara live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu topik yang sangat penting. Ini merupakan pertemuan pertama di bulan Agustus, Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu di bulan ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Topik kita malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Wiputra Cendana, BSc MPD. Beliau adalah dosen Teachers College Universitas Pelita Harapan. Nah, kita akan belajar tentang apa, Bapak Ibu? Menumbuhkan kesadaran bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menarik ya, Bapak Ibu yang belum mengikuti akun sosial media MPK boleh ikut di @mpkindonesia. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai acara ini dengan doa. Kemudian Bapak Ibu kita langsung dengar pemaparan materi dari Bapak Wiputra. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan, belajar bersama-sama dari seorang hamba-Mu, dosen dari Universitas Pelita Harapan, mengenai topik yang sangat penting ini. Tuhan berkati, agar apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami sebagai guru maupun pendidik di dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan device yang digunakan, Tuhan berkati peralatan dan juga jaringan agar boleh berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat malam, Sobat MPK dan Bara Digital Ministry. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu secara virtual di dalam program live yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dan juga bersama Bara Digital Ministry. Kesempatan hari ini kita bersama-sama karena terkait dengan kemerdekaan, Hari Kemerdekaan, tentu saja ini menjadi satu privilege dan juga hak kesempatan untuk kita sama-sama merefleksikan kembali bagaimana kita menumbuhkan kesadaran bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang tentu saja saya meyakini Bapak Ibu guru yang setelah melewati masa studi S1 dan kemudian juga berkesempatan mengambil PPG misalnya ataupun melanjutkan ke jenjang S2, rindu untuk semakin melayani, dipertajam di ladang-ladangnya Tuhan dimanapun, dari kota sampai ke desa, dari pegunungan sampai juga ke area lembah, dan tentu saja Bapak dan Ibu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mari kita akan bersama-sama melihat sekiranya hal-hal apa saja yang dapat kita juga semakin pertajam terkait dengan panggilan kita. Oke, next slide berikutnya. Nah, untuk kesadaran bahwa panggilan guru sebagai tanda jasa, tentu saja kita meyakini bahwa dilatar belakangi oleh peran guru. Jadi peran guru ini sangat vital di dalam mencetak generasi penerus bangsa. Namun seringkali terabaikan dan tidak dihargai secara maksimal. Dan tentu saja Bapak dan Ibu guru sebagai in loco parentis, atau kita tahu kata loco itu adalah tempat, yang adalah parentis mengambil tempat orang tua di sekolah, ini seringkali dianggap sebagai hanya sebelah mata. Nah, kesadaran akan pentingnya penghargaan kepada guru ini perlu dibangun sejak dini agar masyarakat ini lebih menghargai nantinya kontribusi mereka dimanapun berada. Nah, saat ini kita semakin mencoba merefleksikan secara kita sudah mengetahui ya, ada kesempatan kita selalu menjadi reflective practitioner. Kita melihat kata pengabdian guru tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan secara material, dan juga sebagai tanda jasa. Ini semakin kita lihat ya bagaimana guru-guru ini di kota, di desa, mereka terus berupaya yang terbaik bagi para naradidiknya. Dan guru juga bekerja keras demi kemajuan bangsa, karena pilar daripada pendidikan yang adalah guru ini melihat ya seringkali kita pandang kesejahteraan mereka seringkali tidak sebanding juga dengan kontribusinya. Dan kita semakin melihat bagaimana kesempatan hari ini kita semakin dibakar kembali untuk kita nantinya menggali lebih dalam lagi mengenai peran guru Kristen sebagai pahlawan tanda jasa, dan juga kita menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap satu profesi guru yang adalah profesi yang paling tinggi juga dalam konteks kita menjadi arsitek-arsitek jiwa.
Nah, peran strategis guru yang kita pandang saat ini adalah guru adalah sebagai pendidik dan pembentuk karakter. Jadi guru menanamkan nilai-nilai karakter di rumah, tetapi di pendidikan rumah adalah pendidikan yang kita sebut adalah juga sekolah yang kita sudah merasa seperti rumah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak memiliki seperti dualisme, meskipun waktu kita menanamkan karakter, nanti di rumah semakin diairi, diberikan juga disemai, dipupuk oleh orang tua. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa. Oleh karena itu, kita juga perlu bekerja sama dengan orang tua di rumah supaya tidak terjadi disonansi nilai. Jadi di sekolah berbicara apa, di rumah berbicara apa, sehingga terjadi kontradiksi. Pembentukan sikap seperti disiplin, rasa tanggung jawab dan kerja keras dimulai juga dari pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Sehingga guru-guru di sekolah juga perlu melakukan yang kita sebut sebagai walk the talk ya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat teladan nyata dari yang guru juga lakukan. Penggerak perubahan sosial, guru juga berperan penting dalam mengubah pola pikir dan budaya masyarakat melalui pendidikan yang mereka berikan. Selain itu juga guru melalui pendidikan turut berkontribusi dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi. Jadi para siswa yang saat ini belajar dengan kesempatan pendekatan deep learning misalnya, mereka semakin mendalami setiap hal yang mereka pelajari di dalam konteks pengetahuan sehingga bisa mereka nanti juga buat di dalam konteks yang adalah real world dalam sosial maupun ekonomi. Kemudian guru juga menjadi kontributor paling utama di dalam mencetak generasi bangsa. Generasi yang terdidik dengan baik akan menjadi agen perubahan dan kemajuan bagi bangsa. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, guru-guru Kristen dipanggil untuk kemudian mereka menjadi the agent of reconciliation. Mereka menjadi duta-dutanya Kristus untuk bagaimana mereka membantu dalam mentransformasi pendidikan. Peran guru juga mencetak pemimpin masa depan yang juga tidak bisa diremehkan. Dan tentu saja hal ini juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk bagaimana kita miliki. Sehingga dalam konteks ini, guru sebagai pahlawan tanda jasa mengalami begitu banyak tantangan. Misalnya saja, kesejahteraan yang belum optimal. Meskipun peran guru yang tadi sangat besar, sangat krusial, kesejahteraan guru terutama di daerah yang terpencil masih terbilang rendah. Banyak guru yang bekerja tanpa fasilitas dan penghargaan yang sebanding dengan pengabdian mereka. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana guru harus menempuh perjalanan yang jauh dan juga guru yang harus mencoba untuk melewati mara bahaya untuk datang ke sekolah. Dan itu perlu untuk kita bantu, untuk kita juga angkat supaya kita setidaknya melihat bagaimana loyalitas tanpa batas yang guru lakukan. Belum lagi juga adanya tuntutan kurikulum dan administrasi. Guru diharapkan dari tuntutan untuk menyelesaikan kurikulum-kurikulum yang padat dan administrasi yang mungkin sulit. Dan juga guru memiliki banyak waktu yang juga habis untuk pekerjaan administratif, sementara waktu bersama dengan siswa untuk membangun relasi itu begitu terbatas. Dan juga kurangnya apresiasi publik. Masyarakat sering tidak menyadari seberapa besar peran guru dalam kehidupan mereka. Jadi waktu saya juga bertemu dengan para mahasiswa guru ya, kemudian mereka sudah menjadi alumni, ada di daerah-daerah terpencil, di situ mereka saling sharing terbuka bagaimana mereka juga menghadapi begitu baik tantangan. Tapi ada yang menarik waktu saya bertanya, bagaimana di sana? Dia bercerita, saya merasa semakin dekat dengan Tuhan dengan keterbatasan yang ada. Tapi meskipun saya dalam tanda kutip digaji ataupun diberikan harga yang juga standar gaji yang sangat murah, tapi saya bukan guru-guru murahan. Saya tetap menjaga integritas, saya tetap menjaga kekudusan, yang membuat saya jadi semakin menyadari bahwa ketika Tuhan yang tolong, Tuhan yang tangkap setiap daripada guru-guru Kristen, dia juga yang akan memperlengkapi di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat adanya kata pahlawan tanpa tanda jasa, kita mencoba melihat ya filosofi di balik hal tersebut. Pahlawan tanpa tanda jasa menggambarkan bagaimana pengabdian guru ini yang tulus, tanpa pamrih, mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan, yang mungkin sangat sulit sekali untuk menghadapi begitu banyak tantangan yang ada di dalam komunitas. Dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih. Banyak guru yang bekerja bahkan melebihi jam kerja yang ditetapkan, bahkan menggunakan uang pribadi mereka untuk membelikan alat-alat pendidikan ataupun membantu siswa secara pribadi. Pengorbanan ini tidak selalu tampak di permukaan, tidak terlihat oleh begitu banyak media dan disorot, namun memiliki dampak yang besar dalam kehidupan anak didik. Dan bahkan mereka yang hadir di kampus kami adalah mereka-mereka yang telah juga menjadi inspirator. Sehingga waktu saya bertanya, kenapa ya kok
saudara mau menjadi seorang guru nantinya melalui program bantuan balik yang kita berikan kepada para mahasiswa guru. Dia sampaikan bahwa saya melihat Bapak dan Ibu guru ini telah menjadi inspirasi bagi saya dan saya siap untuk menjadi guru-guru selanjutnya. Sehingga bara api yang kemudian akan dikobarkan di dalam hati mereka, itulah yang nanti mereka akan teruskan dan mereka bawa, diestafetkan di dalam ladang Kristen yang adalah mereka akan menjadi pendidik. Dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran sebagai seorang guru Kristen, tentu saja kita perlu mengedukasi sejak dini tentang peran guru. Pendidikan tentang peran penting guru harus dimulai sejak usia dini di sekolah-sekolah dan dalam keluarga. Menjadi guru bukanlah opsi kedua ataupun opsi paling terakhir untuk kita pilih, tetapi bisa menjadi panggilan yang menjadi utama adalah panggilan yang mulia. Selain itu juga kita bisa membuat kampanye publik dan media sosial, menggunakan media sosial untuk menghargai dan mengingatkan masyarakat akan peran guru. Kampanye seperti hashtag terima kasih guru bisa menjadi langkah awal untuk menunjukkan apresiasi. Kegiatan penghargaan untuk guru, mengadakan acara-acara atau penghargaan secara khusus di dalam kita mencoba untuk memberikan apresiasi kepada para guru yang kemudian itu bisa semakin dinyatakan di dalam pembelajaran kita. Dan di dalam konteks ini tentu saja kita bisa memberikan apresiasi guru pada Hari Guru Nasional ataupun berbagai penghargaan lokal. Selanjutnya kita yang juga mengambil peran baik sebagai murid ataupun sebagai orang tua dan juga masyarakat, kita perlu juga untuk menunjukkan penghargaan melalui sikap hormat, sikap sopan, berprestasi, serta berterima kasih kepada guru atas ilmu yang mereka juga berikan kepada kita. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk mendukung para guru dengan cara mempercayakan pendidikan anak-anak mereka dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana guru ini juga mempersiapkan setiap hari anak-anak disapa oleh sabda Tuhan, mengenal dan juga melihat bagaimana Kristus itu juga hadir di dalam setiap interaksi yang mereka lakukan di kelas. Membina komunikasi yang sehat, komunikasi yang terbuka antar guru dan siswa dan orang tua sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dan juga hal ini membantu guru untuk memahami kebutuhan siswa dan mengatasi masalah pendidikan secara bersama-sama. Kolaborasi dalam pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Dengan adanya kolaborasi ini, guru akan semakin lebih dihargai dan terbantu dalam melaksanakan tugasnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan tentunya, guru merupakan ujung tombak kemajuan bangsa. Tanpa guru tidak akan ada generasi penerus yang terdidik untuk membawa kepada perubahan positif dalam masyarakat. Saya juga mengingat ketika terjadi bom atom ya yang ada di Hiroshima Nagasaki, semua sudah luluh lantak di area Jepang gitu ya. Tetapi yang paling pertama dipikirkan oleh pemerintah adalah tentunya bagaimana guru-guru ini harus kita bangun kembali untuk mendidik siapapun jiwa-jiwa yang masih ada. Oleh karena itu semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga harus sadar akan pentingnya peran guru. Dan mari kita bersama-sama lebih menghargai dan mendukung para guru dalam memberikan apresiasi yang terbaik dalam bentuk materi maupun non materi yang dalam hal ini tentu saja kita bisa doakan, kita bisa motivasi, terutama untuk guru-guru yang masih sangat muda yang mereka sedang menjalani panggilannya sebagai seorang guru. Demikian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Rustri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiputra sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ini memang fakta ya di Indonesia seperti itu. Dan menarik sekali nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba bacakan ya Pak ya. Baik, Nah, di silakan. sini dikatakan bahwa bagaimana nih pandangan Bapak terkait kondisi guru yang dihubungkan dengan kemiskinan di Indonesia, berhubung guru-guru yang memang mendapatkan gaji rendah karena mereka berada di daerah-daerah yang secara sistemik memang termasuk dalam daerah 3T. Bagaimana pandangan Bapak terkait tantangan dan solusi? Apakah ada harapan baru nih untuk masa depan guru-guru di daerah-daerah seperti ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul sekali, di dalam konteks seperti ini, kondisi guru yang bergaji rendah dan rentan kemiskinan Indonesia, kita juga bisa melihat ya realitas dari semua lembaga-lembaga survei yang ada.
Dan bahkan banyak juga guru-guru honorer yang mungkin menerima banyak bayaran yang jauh di bawah upah minimum kabupaten ataupun kota, yang juga mengalami tantangan pembayaran yang sering tertunda berbulan-bulan. Dampaknya seringkali kondisi ekonomi tidak stabil, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dasar, apabila untuk keluarga juga apa yang memang kita juga lihat bahwa mereka juga punya keluarga besar. Sehingga banyak juga yang terpaksa ini harus memberikan bekerja tambahan, misalnya private. Saya juga lihat ada yang berdagang, ada yang menjadi ojek daring, ataupun bahkan ada yang memungut sampah seperti itu, meskipun penghasilannya rendah. Juga ada juga guru-guru yang akhirnya kontribusinya menjadi lebih rendah, dengan apalagi perbandingan beban administratif yang tinggi. Namun demikian, apapun yang kita lihat dalam kondisi yang kita lihat kesejahteraan guru ya, khususnya yang ada di daerah-daerah 3T, ini sepertinya ada ketimpangan struktural juga dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kami berharap nantinya Bapak dan Ibu guru yang sudah lebih dari 5 tahun dapat juga mengikuti program PPG yang kita juga hadirkan, dan UPH menjadi salah satu LPTK yang dipercayakan untuk mengikuti hal tersebut, sehingga setidaknya nantinya akan ada sertifikasi pendidik yang nantinya akan menjadi satu apresiasi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa perlu adanya rekomendasi kebijakan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat ataupun dari sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah penyesuaian skema gaji dan tunjangan. Guru terutama honorer dan PPPK perlu dibayar ya sesuai dengan kebutuhan hidup dan beban kerja. Dan juga percepat juga proses sertifikasi dan perluasan akses. Mempercepat pelaksanaan PPG agar lebih banyak guru nantinya yang memperoleh insentif dan status lebih aman. Jadi saat ini di UPH dipercayakan untuk membantu proses untuk PPG untuk guru tertentu tahap kedua. Harapannya nanti akan ada lagi di tahap ketiga, sehingga Bapak dan Ibu perlu melihat ya data-data yang ada di Dapodik. Perkuat juga perlindungan pembayaran dan transparansi keuangan. Hindari keterlambatan honorarium dan juga pastikan pemantauan distributif insentif. Dan juga perlu membangun ya keseimbangan beban kerja dan dukungan profesional. Lebih banyak pelatihan, pengurangan administrasi manual, serta distribusi guru yang lebih merata. Jadi saya bersyukur sekali setiap kali dari tim MPK menghubungi saya langsung menjawab iya, dan saya mencoba mencari waktu. Karena saya tahu mereka memiliki begitu banyak keterbatasan untuk mendapatkan PD-PD yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Sehingga dengan adanya kesempatan malam hari ini misalnya, kita bisa daring. Kita bisa melihat bagaimana kita mendukung Bapak Ibu guru yang bahkan ada di daerah pelosok-pelosok untuk punya banyak kesempatan untuk berlatih. Peran guru juga harus kita dukung dengan serikat guru ataupun advokasi publik misalnya, untuk menekan juga kesempatan bagi hal-hal yang memang harus diberikan kepada mereka, sehingga pemerintah melihat, oh ternyata ada signifikansi untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan memperkuat posisi tawar guru. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan yang saya bisa berikan atas pertanyaan pertama adalah kondisi guru yang digaji rendah dan hidup dalam kemiskinan, terutama guru honorer, merupakan tantangan besar bagi pendidikan Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut keadilan sosial, tetapi juga kualitas pembelajaran dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kita perlu ada dukungan dari sistem gaji yang lebih adil, proses sertifikasi yang lebih inklusif, dan juga kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan guru yang sangat menyeluruh dan sangat mendesak. Saya tahu juga ada sekolah rakyat yang juga sedang digaungkan, dan semoga itu bisa menjadi jawaban. Begitu Ibu Rustri, terima kasih. Wah, menarik sekali ya, Pak Wiputra. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, dan tentunya itu bagi saya sendiri ini sangat penting untuk bisa ya berharap ke depannya ada tindak lanjut ya terkait hal seperti ini. Dan kita juga lihat usaha-usaha tidak hanya pemerintah tapi juga lembaga dan institusi Kristen dalam mengupayakan kesejahteraan guru di wilayah 3T. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini dikatakan bagaimana nih tindakan-tindakan praktis yang dapat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di sekolah, dalam hal ini mungkin pengurus yayasan, dalam hal untuk menjadikan mendukung guru-guru agar mereka mampu dalam keterbatasan pun bisa tetap mengintegrasikan Christian worldview atau nilai-nilai Kristen dalam pendidikan, khususnya ini di lembaga pendidikan yang tadi dikatakan beberapa akses terbatas. Mungkin ada solusi konkret yang bisa diberikan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, dalam konteks-konteks seperti ini, tentu saja kita perlu meyakini bahwa ketika kita menghadapi begitu banyak dinamika yang terjadi ya, terutama bagaimana kita mengintegrasikan Biblical Christian Worldview di dalam konteks yang sangat sulit di dalam 3T.
Kita sebagai pemimpin yayasan ataupun di dalam konteks pemimpin sekolah, dukungan rohani dan spiritualitas ini paling penting terbangun. Sehingga seorang leader, seorang yang adalah juga reader membaca, perlu mengadakan pembinaan rohani secara rutin. Kita buat retret guru, saat teduh bersama, doa pagi, pembinaan iman yang meneguhkan panggilan guru sebagai pelayan Kristus di dunia pendidikan. Meneguhkan juga panggilan profesi sebagai pelayanan. Jadi mengingatkan bahwa guru itu mengajar bukan hanya sekedar pekerjaan, apalagi pekerjaan sampingan, tetapi misi melayani dan juga menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan melalui kehidupan nyata. Memberikan teladan juga kepemimpinan yang bersatu pada Kristus. Pemimpin menampilkan integritas, kerendahan hati, dan kasih dalam kepemimpinan sehari-hari, menjadi role model dari tadi wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi mereka bukan hanya mendengungkan melalui setiap kali kesempatan untuk menuliskan email dan lain sebagainya, tetapi menunjukkan mereka hadir, mereka datang dan juga memberikan juga pendampingan-pendampingan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga memfasilitasi pengembangan kompetensi guru ya dalam Biblical Christian Worldview, karena itu kan sangat tidak mudah. Jadi kita buat pelatihan integrasi iman dan pembelajaran, kita buat workshop-workshop, mentoring sederhana, agar guru ini waktu memasukkan perspektif Alkitab itu tidak hanya sekedar cocokologi ke dalam mata pelajaran ataupun ke dalam beberapa hal dilakukan. Kita juga bisa mengaitkan pelajaran sains dengan kebesaran ciptaan Tuhan, studi sosial dengan panggilan keadaan dan kasih, dan tentu saja berhubung dengan adanya kita dipandu oleh MPK dan Bara Digital Ministry ini, kita coba berbicara kepada tim intinya. Semoga mereka berbesar hati untuk membantu dalam pelatihan integrasi iman dan pembelajaran. Kita juga menyediakan bahan ajar ataupun modul-modul pendukung. Kita buat resource bank misalnya, ada lesson plan yang terkait contoh integrasi wawasan Kristen Alkitabiah yang juga mudah diadaptasi. Dan juga kita perlu ada mentoring internal, guru senior ataupun kepala sekolah ini mendampingi guru lain untuk mencoba penerapan wawasan Kristen Alkitabiah di dalam lingkup kecil. Kita juga menciptakan budaya yang menghidupi wawasan Kristen Alkitabiah. Kita bangun dengan sekolah yang menciptakan shalom, bukan hanya setiap kegiatan sekolah, tapi kita pastikan itu menjiwai, menghidupi mulai dari upacara, rapat guru, hingga event-event siswa. Kita juga bantu untuk menguatkan disiplin dan karakter melalui teladan. Karena guru itu adalah living curriculum ya, kurikulum yang terbuka, yang mencerminkan nilai Kristus melalui interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga lakukan integrasi pelayanan sosial. Biasa kita punya mission service learning misalnya, melakukan proyek-proyek sosial, diakonia bersama para guru, siswa sebagai aplikasi nyata terkait dengan worldview ataupun biblical Christian worldview. Kita juga memberikan dukungan di dalam hal-hal yang keterbatasan tadi disampaikan ada di daerah 3T, kita bisa kurangi nih beban administratif yang berlebih, kita fokuskan kepada pembelajaran dan pelayanan siswa, bukan hanya sekedar laporan begitu. Mengapresiasi juga peran guru, walaupun dana terbatas, kita apresiasi mengakui pengakuan publik, ada sertifikat-sertifikat tertentu, dukungan emosional untuk menjaga motivasi, sehingga tangki emosi mereka juga bisa bertambah. Menggunakan sumber daya lokal secara kreatif. Misalnya kita menggunakan komunitas gereja sekitar, pelatihan rohani, materi digital gratis untuk integrasi Biblical Christian Worldview. Jadi seperti ini. Jadi tentu saja ini menjadi salah satu tangan Tuhan yang kita juga nyatakan di daerah-daerah yang mungkin saat ini kesulitan untuk akses langsung. Menetapkan visi dan kebijakan yang konsisten, menegaskan kembali nih visi misi Christian School itu apa, kebijakan, keputusan itu harus selaras juga dalam panggilan membentuk generasi yang berkarakter Kristus. Mendorong juga saat ini Bu Rusli kita refleksi berkala. Jadi kita ajak guru-guru untuk melihat kembali apakah pengajaran pelayanan mereka ini sudah mencerminkan nggak wawasan Kristen Alkitabiah, dan juga menjadi penghubung nih antara yayasan dan gereja, menggalang dukungan eksternal, misalnya tadi ada pelatihan, mungkin juga ada bantuan-bantuan pastoral bagi guru. Demikian. Menarik ya Pak ya. Ternyata setelah dilihat ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan. Seperti itu secara bersama-sama, khususnya juga tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin yayasan maupun kepala sekolah. Nah, kita berbicara selanjutnya untuk pertanyaan berikut terkait topik menumbuhkan kesadaran bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, dalam praktik sehari-hari, sebenarnya nih Bapak Ibu Pak tadi dijelaskan kalau administratif terlalu banyak. Nah, guru kadang menganggap pekerjaan ini sudah harus dihitung ya jasanya dan lain sebagainya, mulai hitung-hitungan, bahkan kadang juga memang motivasinya sudah mulai berkurang ya karena terlalu banyak beban. Nah, bagi Bapak sendiri pernah nggak mengalami hal ini, dan kira-kira bagaimana bisa keluar dari pemikiran itu bahwa
saya harus dibayar sekian baru saya mau kerja nih. Tapi sebenarnya itu penting ya, Pak, ya. Tapi di satu sisi dia juga harus memahami bahwa, tanpa tanda jasa ini maksudnya dilihat dari kondisi, lingkungan juga dan sekitarnya lah, seperti itu. Bagaimana nih supaya memotivasi kembali guru-guru terkait, berbagai hal yang terjadi? Pertanyaan Bu Rusli ini sangat menyentuh ya buat saya dan juga menjadi seperti pergumulan batin seorang guru yang misalnya mereka ini berada di persimpangan nih antara identitas panggilan ataupun realitas kesejahteraan. Nah, banyak guru ini mengalami fase di mana motivasi mulai bergeser. Tadi disebut juga dari semangat pengen menjadi perhitungan jasa apabila ketika beban kerja tinggi dan apresiasi rendah. Oleh karena itu kita perlu memiliki prinsip yang sangat mendalam yang sudah menancap begitu ya. Bagaimana kita juga melihat realitas pergeseran motivasi guru. Bagaimana kita melihat motivasi-motivasi ini membantu kita apakah saya benar-benar harus berkorban. Kalau misalnya saya melihat diri saya sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, yang berdosa, tentu saja saya melihat itu adalah hitung-hitungan. Tetapi ketika saya memiliki motivasi yang saya menjadi kunci yang adalah membuka kelas saya, menghidupkan kelas saya untuk mereka bisa mengenal Injil, untuk mereka bisa mengenal Kristus, artinya Kristus sudah mati buat saya. Kristus sudah mau berkorban untuk saya. Bagaimana dengan peran saya? Dan itu menjadi salah satu hal untuk saya semakin dibangun lagi untuk memiliki panggilan sejati. Jadi bagi saya pribadi, pola berpikir hitung-hitung jasa ini membawa saya kepada satu pemahaman untuk saya mengembalikan perspektif untuk panggilan sebagai guru. Apakah saya ingat lagi tujuan awalnya? Memang sekolah ini begitu terbatas. Sekolah ini menjadi ladang yang memang sudah tidak mungkin untuk kita tekan kembali untuk mendapatkan pundi-pundi dan lain sebagainya. Dan tapi saya tahu bahwa menjadi guru ini bukan sekedar pekerjaan, tapi menjadi satu panggilan untuk membentuk generasi. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, misal nanti kalau ada kesempatan, kita juga dengarkan alumni-alumni dari Teachers College atau Fakultas Ilmu Pendidikan, yang mereka itu adalah diberikan sebagai timbal balik dari masyarakat desanya adalah sayur mayur ataupun diberikan kesempatan untuk mereka makan umbi-umbian dan itu membuat like make their day gitu ya. Jadi mereka bersyukur akan hal itu. Jadi saya melihat bahwa ternyata ketika basis, aim dan motivasi dalam diri itu sudah clear, dalam kondisi yang sangat sulit mereka bisa dapatkan. Tapi satu sisi juga kita perlu menghargai diri kita sendiri. Kita bisa melihat bahwa setiap jam mengajar yang kita miliki, kita dengar keluhan-keluhan siswa, kita doakan mereka, ini menjadi satu benih yang akan tumbuh di masa depan. Buat saya pribadi ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu, saya buat refleksi dan jurnal bersyukur. Catat hari ini satu hal yang kecil berdampak positif seperti apa. Bagaimana anak-anak inklusi di kelas saya yang hari ini biasanya nulisnya pensil itu sangat berantakan gak bisa kebaca. Hari ini setidaknya sedikit bisa dibaca. Itu buat make my day. Atau kadang-kadang kita kalau jadi guru SD itu kita kayak terima surat-surat kecil sederhana itu saya tempel. Kadang kalau saya sudah memiliki demotivasi, saya rasa kok seperti ini begitu berat. Waktu saya baca itu kok beratnya menjadi berkat karena ada Kristus yang ada di sana gitu. Kemudian juga mengurangi fokus juga kepada kurangan sistem, menyadari keterbatasan realita, gaji, fasilitas, tapi itu tidak menjadikan saya menjadi pusat pikiran. Kadang saya juga berbagi perasaan dalam komunitas guru ya, jadi saya juga diskusi sehat, doa bersama, sehingga saya mengurangi rasa terisolasi, menguatkan panggilan saya, dan bahkan sepertinya ada intimidasi-intimidasi yang muncul itu setidaknya bisa dikurangi. Mengambil juga istirahat rohani dan mental, jadi kadang ada mini sabat gitu ya, luangkan waktu singkat untuk berdoa, membaca renungan, sekadar duduk bareng di kelas-kelas kosong gitu ya, supaya kita di-recharge lagi nih batin kita ataupun tangki emosi kita gitu ya. Kita juga merayakan pencapaian-pencapaian kecil apabila diri kita melihat bahwa anak-anak kita berhasil gitu ataupun ada guru pada capaian kecil, kita lihat bagaimana siswa ini bisa menguasai materi sulit ataupun kegiatan sekolah juga sukses gitu. Jadi buat saya pekerjaan guru ini adalah salah satu ibadah, bentuk liturgi juga yang kita juga bisa mulai dari awal hari Senin sampai di hari Jumat ataupun Sabtu. Oleh karena itu saya teringat nih di Kolose 3 ayat 23 mengatakan juga apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan menempatkan pekerjaan sebagai pelayanan Tuhan, motivasi kita tidak lagi bertumpu pada tanda jasa untuk manusia. Dan mungkin saja Bu Rustri ini menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk nantinya seperti stepping stone. Kita melihat the reality
apa yang terjadi di lapangan untuk nanti kita studi lanjut lagi. Siapa tahu Tuhan gerakkan kita untuk bekerja di sektor-sektor pemerintah, sektor-sektor studi lanjut S2 ataupun S3, yang kemudian kita juga berperan untuk bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan. Jadi pergeseran motivasi adalah pengalaman manusiawi dan wajar. Jadi jalan keluar adalah mengembalikan fokus pada panggilan, membangun kebiasaan kita refleksi positif, dan juga kita menghidupi nilai iman. Ketika kita guru menyadari bahwa dampak pekerjaan ini bersifat kekal, perasaan lelah, rasanya kurang, dan bahkan kadang-kadang dipandang sebagai tanpa tanda jasa karena keterbatasan, ini berangsur tergantikan oleh sukacita pelayanan. Karena delight adalah dari Tuhan. Begitu Ibu Rusli. Wah, menarik ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya penguatan juga, selain untuk kami, tapi ini memang untuk guru-guru ya Bapak Ibu, yang lagi berjuang dengan kondisi saat ini. Tentu motivasi itu bisa menurun, bahkan perlu banyak hal diupayakan. Apalagi jika komunitas juga tidak mendukung ya Pak ya, itu sangat susah untuk survive. Baik Bapak, Pak Wiputra mungkin ini langsung closing statement dari Bapak. Dan, sebelumnya saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah join. Berharap, materi hari ini boleh disebarluaskan kepada rekan-rekan lain yang memang tidak ikut malam hari ini, karena ada beberapa insight yang diberikan oleh, Pak Wiputra, dan ini sangat aplikatif nih untuk semua stakeholder ya, tidak hanya guru-guru, tapi tadi juga menyinggung pimpinan-pimpinan, bahkan, pemangku kebijakan. Silakan Pak. Iya, buat saya yang adalah juga masih terus belajar dan berjuang, saya percaya bahwa guru Kristen ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang dimana mereka menabur firman dan kasih Kristus dalam hati setiap murid, meski hasilnya baru tampak di masa depan. Nah, dalam kesederhanaan tugas sehari-hari, guru Kristen dimanapun tempatnya terus memancarkan terang Kristus, menjadikan pengajaran bukan hanya ilmu tetapi juga menjadi teladan iman. Dan pahlawan sejati di sekolah Kristen itu tidak sedang mencari tanda jasa, karena setiap jiwa yang bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus adalah mahkota kemuliaannya. Selamat untuk terus melayani, bukan untuk pujian, tetapi karena panggilan, dan setiap langkah menuntun murid-murid sebagai menuju kepada terang Kristus. Itulah tanda jasa yang paling kekal. Baik, terima kasih Pak Wiputra. Untuk di akhir sesi ini kami minta Pak Wiputra untuk pimpin doa, sekalian mendoakan seluruh yang nonton, guru-guru maupun leader-leader di luar sana. Silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami dimanapun boleh menjadi seorang guru, mengajar, membimbing, dan melayani setiap daripada anak-anak-Mu. Kami berdoa bahwa apapun yang kami boleh kerjakan adalah untuk Tuhan, dan kami menyadari bahwa menjadi guru adalah salah satu panggilan, dan bukan hanya pekerjaan. Tolong kami untuk terus tetap setia, sabar, penuh kasih, dan juga di dalam keterbatasan-keterbatasan, dan bahkan tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan ada dan boleh terjadi. Kami juga berdoa biarlah kiranya setiap ilmu yang kami bagikan menjadi terang bagi murid-murid kami dan menuntun mereka untuk semakin dekat dan juga mengenal dan juga tahu akan Engkau. Pimpin langkah kami sebagai seorang guru Kristen agar kami menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan di acara live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Tentunya topik yang penting juga dan ini rangkaian topik untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Pak Wiputra, Tuhan memberkati pelayanan Bapak di kampus maupun dalam keluarga dan juga bergereja. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.